Baik, Bu. Sudah berdoa? Sudah, Bu. Ibu ambil absen dulu ya. Iya, Bu. Siapa-siapa yang tidak hadir hari ini? Intan, Ibu. Dia sakit itu. Ladin Jamun, Ibu. Lani. Iya, Ibu. Terus siapa lagi? Koko Mola, Ibu. Terus Billy Kandu hadir tidak? Tidak hadir, Ibu. Alfa. Terus Yosan? Hadir, Ibu. Ibu. Oke. Walaupun cuma kamu berapa orang saja di kelas, tapi tetap semangat ya. Ya, Ibu. Nah, anak-anak, minggu lalu kita pelajaran tentang apa minggu lalu kita? Teks deskripsi. Tes deskripsi. Jadi hari ini Ibu akan membawakan materi tentang sebelum Ibu menjelaskan inti dari teks narasi, Ibu akan membacakan kompetensi dasarnya ya dan indikator. Kompetensi dasarnya mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita fantasi yang dibaca dan didengar, dan indikatornya mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi pada teks yang dibaca dan didengar. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis teks narasi pada teks yang dibaca dan didengar. Ibu sudah membaca kompetensi dan indikatornya, jadi Ibu mau tanya kalian semuanya, kamu tahu tidak narasi itu apa? Ada yang tahu teks narasi itu apa? Teks yang mengisikan tentang sebuah peristiwa berdasarkan waktu, Ibu. Ada yang lain? Narasi ini saja kamu tidak tahu kan? Narasi ini apa? Narasi itu adalah cerita. Jadi pengertian teks narasi, teks cerita fantasi adalah bahan tertulis yang berbentuk tulisan atau karangan untuk mengembangkan atau menuturkan berbagai pengalaman atau kejadian berupa khayalan. Contohnya seperti novel, komik, cerpen atau cerita dongeng. Ya, itu adalah salah satu pengertian dari teks narasi, dan contohnya itu seperti apa tadi? Novel, cerpen, dongeng. Oke. Pada bawah media pembelajaran. Media pernah sudah lihat? Sudah, Ibu. Media ini namanya pohon pintar ya. Karena mengapa disebutkan pohon pintar? Karena ini berisikan beberapa pembahasan. Yang pertama itu pengertiannya, unsur-unsurnya, dan struktur. Ini adalah media yang dibawakan hari ini. Unsur-unsur teks narasi yang pertama itu yaitu tema. Ada yang tahu tentang tema di sini? Jadi di dalam teks narasi ini tidak terlepas dari beberapa unsur. Yang pertama tema, yang kedua tokoh atau penemuan, yang ketiga latar. Ada latar apa? Latar tempat, Latar waktu, latar suasana. dan suasana. Ada alur, ada sudut pandang, dan ada amanat. Jadi di sini Ibu menjelaskan itu tema apa? Tema ide pokok atau pikiran atau pokok pikiran. Jadi contohnya seperti di sekolah ya, kita menceritakan tentang kita yang berada di sekolah, bagaimana ketika kita mengikuti mata pelajarannya ya. Jadi itu adalah ide pokok. Berikutnya tokoh atau penemuan. Tokoh itu adalah tokoh, yaitu
mana entah itu di rumah, entah itu di sekolah, atau terus waktu itu entah dia ceritanya di pagi hari, sore hari, atau di malam hari. Suasananya di sini apakah di dalam ceritanya menggambarkan suatu apa? Sedih, senang. Alur di sini ada berapa alur? 2, 3. Ketika kita membaca sebuah cerita, berarti kita tahu ini ceritanya awal sampai pada penyelesaian. Begitu juga dengan alur mundur, berarti dia menceritakan sudut pandang orang pertama sama orang ketiga. Sudut pandang orang pertama, Pelaku utama. apa saja sudut pandang orang pertama? Saya. Aku, saya, terus sudut pandang orang berapa yang lain juga? 2. Kamu. Tidak. Itu sudut pandang orang ketiga kalau mereka terus masuk di amanat. Amanat ini adalah pesan yang disampaikan Pembaca kepada penulis. Baik yang bersifat positif. masuk di jenis-jenis teks cerita atau fantasi. Jenis-jenis Teks narasi. teks cerita atau fantasi. Ada yang tahu kan jenis-jenis teks cerita fantasi? Novel, Ibu. Bukan. Tidak tahu. Jenis-jenisnya itu cerita fantasi total. Itu yang pertama ya. Cerita fantasi total. Dan yang kedua, cerita fantasi irisan. Jadi Ibu akan menjelaskan cerita fantasi total, yaitu cerita fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Pada kategori ini semua terdapat pada cerita yang tidak semua terjadi dalam dunia nyata ya. Itu adalah salah satu jenis cerita fantasi. Yang kedua, cerita fantasi irisan. Isi ini berisi fantasi yang mengungkapkan fantasi, tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata. Sudah mengerti? Sudah, Ibu. Ada yang belum dipahami? Sudah, Ibu. Kita masuk di struktur teks cerita fantasi. Yang pertama itu orientasi ya. Orientasi. Ada yang orientasi? Ada yang tahu? Tidak ada? Orientasi itu adalah pengenalan. Pengenalan tokoh ya. Orientasi itu pengenalan tokoh. Yang kedua, komplikasi. Komplikasi itu apa? Komplikasi itu adalah munculnya sebuah masalah.
Dan yang ketiga yaitu resolusi. Ada yang tahu resolusi? Ayo. Ada yang tahu Kak? Resolusi itu apa? Resolusi itu adalah pemecahan masalah ya. Resolusi itu pemecahan masalah. Dan yang terakhir yaitu koda. Koda adalah penyelesaian dari sebuah cerita. Jadi ini adalah salah satu struktur teks cerita fantasi. Ada yang sudah tulis kah? Sudah Ibu. Sudah ditulis. Jadi ini adalah unsur-unsur jenis-jenis teks atau struktur dalam teks narasi. Mungkin ada adik-adik yang belum mengerti, silakan ditanyakan sebelum Ibu membuat kalian dalam sebuah kelompok. Ada yang belum dipahami, kalau belum dipahami ditanyakan. Ada yang sudah mengerti? Sudah pahami yang dijelaskan di depan? Kalau begitu kau bentuk kelompok ya. Kelompok satu ada minimal 3 orang. Hasil teks narasi untuk kelompok 1 dan untuk kelompok 2. Dengar ulangi dulu ya. Jadi kalian harus temukan unsur-unsur dalam teks yang sudah diberikan oleh Ibu. Itu suruhan yang pertama. Dan suruhan yang kedua, kamu tentukan jenis-jenis teks dari cerita yang Ibu kasihkan di kalian ya. Kerjanya cuma 5 menit dari sekarang. Setelah itu kalian akan membaca hasil kerja kalian di depan kelas. Baik, jadi untuk kelompok 1 karena waktu yang diberikan oleh Ibu waktunya sudah habis. Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja kalian ya. Baik, terima kasih Ibu. Kami kelompok 1 akan membacakan contoh teks narasi. Yang pertama tema di sini pertarungan di pagi kita. Terus kedua itu tokoh Pak Raden dan anak bayi. Terus latar itu ada 3, latar tempat, latar waktu, latar suasana. Latar tempat itu di rumah dan di sawah. Latar waktu itu di pagi hari. Latar suasana itu terharu karena Pak Raden tadi dia menemukan seorang bayi yang telah dibuang oleh ibunya. Kemudian sudut alur ini alur maju ya, karena berat sesuai urutan. Terus sudut panah ini orang kedua pelaku utama. Terus amanat. Baik, dari cerita pertarungan di pagi buta ini saya mengambil amanatnya yang dipetik. Yang pertama, ketika kita melahirkan seorang bayi, kita tidak boleh membuangnya karena bayi adalah manusia dan itu karunia dari Allah. Kita harus merawat dan menjaganya. Itu saja Ibu. Terima kasih untuk kelompok 1 karena sudah membacakan hasil kerja kalian. Yang tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi untuk kelompok 2 minggu depan dulu ya, karena waktu yang telah disediakan sudah selesai. Jadi Ibu akan mengambil kesimpulan bahwa pengertian teks narasi itu bahan tertulis yang berbentuk tulisan atau karangan untuk menggambarkan atau menuturkan
atau membayangkan berbagai pengalaman dan kejadian berupa khayalan, imajinasi, angan-angan, atau hanya rekahan belaka. Jadi itu kesimpulan dari materi yang dibawakan hari ini. Untuk hari ini sudah selesai. Pertemuan berikutnya kita lanjutkan untuk kelompok 2 berdasarkan hasil kerja kaliannya ya.